Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya di topik kita kali ini soal pelayanan. Nah saudara-saudara, pelayanan, apakah pelayanan itu harus terkenal, harus spektakuler, harus mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan wah gitu, lalu baru kita namakan pelayanan? Apakah hal-hal sederhana yang dilakukan di gereja di sekitar kita itu bukan pelayanan? Nah mari bersama-sama kita gali melalui satu tokoh, yaitu Epafroditus, yang disebut Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Maka saudara siapkan terlebih dahulu bacaan kita, Filipi pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Panjenengan baca, panjenengan renungkan, dan jangan lupa berdoa memohon hikmat Tuhan. Lalu kita bisa kembali bersama-sama untuk menggali siapa itu Epafroditus dan belajar arti sebuah pelayanan. Epafroditus itu siapa dia? Jemaat biasa saja di Filipi, tidak lebih dari warga jemaat yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan berjemaat di Filipi. Lalu apa istimewanya dia? Menarik sekali, Paulus menyebutnya sebagai seorang saudara, sebagai seorang teman sekerja. Nah, Paulus yang kita tahu reputasinya luar biasa, penginjil yang top lah katakan begitu, lalu menyebut Epafroditus yang jemaat biasa, yang orang biasa, sebagai seorang saudara dan teman sekerja. Ini kan luar biasa. Epafroditus itu dikirim oleh jemaat Filipi untuk mengunjungi Paulus yang pada waktu itu ada di penjara di Roma. Nah, Epafroditus ini disuruh nyangking keperluan Paulus, yang barangkali hal-hal yang dibutuhkan oleh Paulus selama di penjara. Nah, seharusnya Epafroditus ini kan setelah selesai mengerjakan tugasnya, dia harus pulang kembali ke Filipi. Tetapi ada persoalan bahwa Epafroditus ternyata lama nggak pulang, ternyata lama nggak kembali. Nah, ini kan tentu kan membuat jemaat bertanya-tanya, orang-orang Filipi bertanya-tanya. Nah, kalau ada WA atau ada HP pada waktu itu, mungkin Epafroditus bisa berkirim kabar kepada jemaat di Filipi, halo, aku di sini tinggal sebentar untuk melayani keperluan Paulus, mungkin bisa begitu. Tetapi kan pada waktu itu sistem komunikasi nggak bisa seperti sekarang, orang masih mengandalkan kurir untuk berkomunikasi jarak jauh. Nah, tentu Epafroditus menjadi pertanyaan karena dia nggak segera kembali ke Filipi, dan memang pada waktu itu Epafroditus memilih untuk tinggal sebentar untuk melayani keperluan Paulus di sana. Itu keputusan Epafroditus. Tapi ada persoalan baru lagi. Ternyata kemudian Epafroditus jatuh sakit, saudara. Kondisi ini sebenarnya juga membuat Paulus menjadi terbeban. Ya, karena Paulus sendiri nggawa awake dhewe gitu susah payah gitu, karena kondisinya tidak begitu menguntungkan waktu itu. Sekarang harus merawat Epafroditus. Dan yang menjadi persoalan besar kemudian adalah, ini piye caranya supaya segera bisa memberitahu jemaat di Filipi kondisi Epafroditus yang sebenarnya, dan Paulus perlu menegaskan kepada jemaat di Filipi, ini dia kondisinya Epafroditus sekarang seperti ini. Nah, saudara, ayat 27, oleh kasih karunia Allah, Epafroditus kemudian juga berangsur-angsur sembuh, saudara. Memang ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, kata Paulus, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Nah, ini Paulus susah gawa awake, harus merawat Epafroditus, tapi puji Tuhan Epafroditus sembuh, dan jangan sampai kemudian duka cita Paulus menjadi bertambah-tambah. Maka kemudian Paulus segera mengutus Epafroditus pulang. Nah, ketika Epafroditus pulang, itulah Paulus nitip Epafroditus untuk nyangking surat yang kemudian kita kenal sebagai surat ke Paulus kepada jemaat di Filipi. Sambutlah dia, kata Paulus di dalam ayat 29, dengan sukacita, dan perhatikan, hormatilah orang-orang seperti dia. Menarik sekali ya, saudara. Sederhana saja, nyangking
keperluannya Paulus mungkin pakaian, buku-buku atau makanan yang dibutuhkan Paulus mungkin di penjara di Roma. Lalu kemudian ya hanya itu saja, itu kan pekerjaan sederhana. Lalu setelah pulang dicangkingi kembali oleh Paulus sepucuk surat untuk orang-orang di Filipi. Nah, persoalannya kan tadi karena Epafroditus lama nggak pulang, kemudian sakit, menjadi pertanyaan jemaat. Nah, menariknya kemudian di dalam surat itu Paulus berkata, sambutlah dia dengan sukacita dan perhatikan, hormatilah orang-orang yang seperti dia. Ini sederhana kan, nyangking keperluan, pulang bawa surat, tapi Paulus berkata, hormatilah orang-orang seperti dia. Karena apa? Meskipun hanya sederhana, ya nyangking-menyangking itu tadi, tapi dilakukan sampai bertaruh nyawa loh saudara, sakit sampai hampir mati. Saya nggak tahu kenapa seperti itu, karena pada waktu itu memang perjalanan kan begitu panjang, lewat laut dan lain-lain. Nah, sakit sampai hampir mati. Nah, saudara, ini kan pekerjaan sederhana, tetapi ketika dilakukan dengan setia, dengan luar biasa, menjadi luar biasa. Nah, itulah pelayanan. Maka kemudian kita bisa belajar di sini bahwa ayat 30, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananku. Bahwa sekali lagi pekerjaan biasa dilakukan oleh orang biasa dengan cara luar biasa itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Nah, saudara, di sekitar kita kan juga demikian, saudara. Mungkin apa yang kita lakukan itu mungkin pekerjaan-pekerjaan biasa di gereja, di pelayanan, di sekitar kita mungkin melakukan pekerjaan yang bahkan kita merasa sendiri bahwa itu nggak ada artinya karena sesuatu yang bisa kita kerjakan sehari-hari begitu. Tetapi renungkan saudara bahwa pekerjaan biasa dilakukan oleh orang biasa, tapi dengan cara yang luar biasa, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dengan penilaian orang? Yang menilai itu kan Tuhan, bukan orang lain. Ketika orang lain kemudian berkata, wah hanya kayak gitu kok. Tapi ingat, Epafroditus ini siapa? Ya jemaat biasa, melakukan pekerjaan biasa, nyangking-menyangking, tapi dia lakukan dengan cara luar biasa. Dan Paulus berkata, hormatilah orang-orang yang seperti dia. Kadang-kadang di gereja, di pelayanan, kita lupa menghormati, menghargai pelayanan-pelayanan biasa itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari, apakah ketika kita sudah melihat fakta ini, kita akan menilai bahwa pelayanan itu yang sesuatu yang wah, spektakuler, mengerjakan pekerjaan yang wah? Enggak, saudara. Ternyata pekerjaan sederhana, menyangking seperti ini adalah pekerjaan yang luar biasa ketika dilakukan dengan tulus dan luar biasa. Saya percaya dampaknya luar biasa. Di gereja juga begitu. Ada banyak pekerjaan pelayanan yang kadang-kadang lupa atau luput dari perhatian kita, tetapi berdampak besar dan luar biasa dalam pekerjaan-pekerjaan Allah itu sendiri. Siapkah saudara untuk terjun di dalam pelayanan meski nggak terkenal? Siapkah saudara? Tapi jangan lupa pekerjaan-pekerjaan yang tidak terkenal seperti itulah yang justru menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita siap mengerjakannya atau boleh dikatakan bekerja dalam senyap ketika orang-orang juga nggak tahu? Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Paulus berkata, hormatilah orang-orang yang seperti dia. Dan tidak perlu juga kita bertahu, aku ini sudah melayani begini loh, ayo hormatilah saya. Nggak perlu juga kan, biarlah karya, biarlah buah, biarlah apa yang kita kerjakan itu yang kemudian berdampak bagi kerajaan Allah dan Tuhan yang menilai. Hormat itu datang dari Tuhan secara otomatis ketika kita kemudian melayani dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Selamat melayani, selamat menjadi tidak terkenal. Amin. Tuhan memberkati.